678 penumpang berada di KM Barcelona saat terbakar. SPPG Air Madidi pertama di Minut layani MBG di 32 sekolah. Selamat pagi, saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Rabu 30 Juli 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Ira Matoy, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi hari ini, saudara, setelah melakukan pencarian selama 7 hari secara intensif terhadap 2 korban hilang dalam tragedi kebakaran kapal KM Barcelona, operasi SAR akhirnya ditutup oleh Basarnas Manado. Kisah pilu dirasakan oleh ratusan penumpang kapal motor Barcelona 5 yang terbakar di perairan laut Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara pada beberapa waktu yang lalu. Akibat kejadian 673 penumpang selamat, 3 meninggal dunia dan 2 dinyatakan hilang. 2 orang yang hilang tersebut atas nama Levi Aiba dan Hamen Langinang. Kedua korban tersebut merupakan warga asal Kabupaten Kepulauan Talaut. Hari pertama pencarian, tim SAR gabungan menyisir sekitar lokasi kebakaran dan hari berikutnya hingga hari ke-7 pencarian diperluas hingga perairan Pulau Biaro dengan menggunakan kapal KM Bima Sena. Namun tanda-tanda korban tidak juga ditemukan. Kepala Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Manado George Mercy Randang bilang, setelah melakukan koordinasi dengan Basarnas Pusat, diputuskan bahwa operasi SAR terhadap 2 korban hilang dinyatakan resmi ditutup pada tanggal 26 Juli 2025. Ya, sesuai dengan SOP, 7 hari operasi SAR. Kami sudah tutup pada tanggal 26. Jadi hari pertama itu tanggal 20 dan berjalan waktu tanggal 26 itu hari ke-7 itu kami sudah tutup, sudah usulkan ke pusat. Dan dilanjutkan dengan pemantauan. Artinya bukan berarti ditutup dan tidak ada aktivitas. Pemantauan ini seperti kami sampaikan tadi, gabungan ya. Di situ masih ada kelompok nelayan, di situ ada kelompok wisata air. Baru ada kami punya pos di Kupang, ada pos TNI, pos Polri, Bakamla, dan itu unsur gabungan di situ bersama pemerintah Kabupaten Minut bersinergi mendalami lagi. Ya, bukan berarti sudah putus, tetapi kalau menemukan tanda-tanda sesuai SOP, jika menemukan tanda-tanda di atas 7 hari, maka operasi SAR akan kami buka kembali. Meski sudah dinyatakan ditutup, SAR gabungan masih melakukan pemantauan terkait dengan hilangnya 2 penumpang KM Barcelona 5 usai kecelakaan kebakaran yang menghanguskan kapal yang berangkat dari Kabupaten Kepulauan Talaut menuju kota Manado tersebut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Kepala Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Manado George Mercy Randang mengatakan total ada 678 penumpang di KM Barcelona saat terbakar. Total ini didapati setelah pihaknya melakukan rapat sinkronisasi data bersama instansi terkait lain. Kebakaran tragis yang menimpa kapal motor Barcelona 5 hingga saat ini masih meninggalkan kisah pilu bagi ratusan penumpang. Kejadian kebakaran ini terjadi pada Minggu 20 Juli 2025 yang lalu di perairan laut Pulau Talise. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Manado George Mercy Randang mengatakan, dari data sebelumnya ada 580 penumpang yang berhasil dievakuasi, namun setelah dilakukan rapat koordinasi sinkronisasi data, ditemukan bahwa ada total 678 penumpang yang naik di KM Barcelona 5 dari Kepulauan Talaut menuju kota Manado. Dari data 678 penumpang, 3 penumpang meninggal dunia dan 2 diantaranya dinyatakan hilang. Data yang kami himpun ini adalah data yang diambil dari kantong-kantong penampungan karena pada saat terjadi kecelakaan itu
ada di berbagai macam titik. Sementara kalau di Pelabuhan Munti Likupang, UPP Likupang itu sudah didata dan naik di kapal Basarnas dan kapal KPLP itu 104, ya, 1 meninggal. Sementara yang lain kami ambil dari data Bakamla, tentunya ada Bakamla sini nanti mereka yang jelaskan. Pengesahan dari data itu dari tentunya pihak yang mendata itu, ya, bukan kami Basarnas yang mendata. Dan kami merangkum semua data yang diberikan karena ada beberapa titik evakuasi dan totalnya semua sesuai dengan yang kami sampaikan, ya, 678. Setelah melakukan pencarian 2 korban hilang selama 7 hari, Basarnas Manado akhirnya menutup operasi SAR terhadap 2 orang korban KM Barcelona yang hilang. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, viral baru-baru ini di media sosial bahwa ditemukan ada kerangka manusia di bangkai kapal Barcelona 5 saat petugas melakukan pemeriksaan. Setelah diuji forensik, ternyata kerangka tersebut bukanlah kerangka manusia, melainkan kerangka hewan. Misteri jasad yang ditemukan di kapal motor penumpang Barcelona 5 yang terbakar hebat di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, akhirnya terungkap. Penemuan diduga jasad manusia ditemukan saat petugas melakukan pemeriksaan dan pendinginan di dalam bangkai kapal Barcelona. Sebelumnya, publik sempat dibuat geger oleh informasi adanya penemuan jasad tubuh di dek bawah kapal naas tersebut. Dugaan awal mengarah pada kemungkinan korban kebakaran yang belum terdata. Namun setelah melalui serangkaian analisis medis dan pencocokan struktur jaringan, hasilnya menyatakan negatif dan dipastikan bahwa kerangka yang ditemukan bukanlah kerangka manusia, melainkan kerangka hewan atau binatang. Bahwa temuan kerangka tulang di bangkai kapal tersebut hasil pemeriksaan berdasarkan bentuk, berdasarkan ukuran, dan berdasarkan struktur tulang, penemuan ini, tulang-tulang ini bukan termasuk tulang manusia. Jika lagi disimpulkan, temuan tulang ini bukan termasuk tulang manusia, melainkan tulang hewan atau binatang. Perlu diketahui, akibat kejadian ini terdapat 678 penumpang dengan rincian 673 selamat dan 3 meninggal serta 2 masih dinyatakan hilang. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi lainnya, saudara, salah satu warga Bongkudai Induk Kabupaten Bolaang Mongondo Timur terpaksa beralih profesi menjadi petani sawah setelah lokasi tambang emas rakyat yang selama ini menjadi tempatnya mengais rejeki terpaksa ditutup pemerintah desa Tobongon. Beginilah aktivitas Jumamonto, warga desa Bongkudai Induk Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Satu dari puluhan warga yang bergantung hidup di lahan pertambangan rakyat di desa Tobongon. Sejak lahannya menjadi lokasi tambang rakyat untuk mencari material emas ditutup, Jum terpaksa beralih profesi menjadi petani sawah. Penutupan dilakukan menyusul tembusnya lubang tambang satu ke lubang lainnya, yang dinilai berisiko terjadinya konflik tinggi terhadap keselamatan para petambang. Mencari kebutuhan, terutama kebutuhan hidup, kebutuhan dalam memperjuangkan anak sekolah, sehingga karena masa yang tambang terang sementara kerja, karena menyangkut persoalan yang sampai saat sekarang belum selesai. Itu persoalannya itu masalah persipatan, Pak. Sifat sudah melewati sekitar 15 meter. Artinya melampaui batas yang disepakati. Iya. Ketika itu ditutup, sekarang masyarakat bertambang kerja apa? Saya kembali ke kerja harian di sawah untuk cari kebutuhan, dan lain mungkin cari tempat kerja lain lagi, nggak tahu kemana lagi yang teman-teman saya lagi yang cari kerja. Mengantisipasi terjadinya konflik sesama petambang, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur yakni instansi terkait bersama pemerintah desa Tobongon langsung turun tangan dan melakukan pengukuran ulang luas lahan yang bersengketa. Untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak itu, Pak Lamatiala dan Ari Rondonubu. Nah, waktu itu keputusannya karena Pak Lamatiala tidak menerima hasil pengukuran dari kabupaten, Dinas Pertambangan Kabupaten, jadi keputusannya saat itu mereka beraktivitas seperti biasa. Karena mengingat
Orang ini sumber selisih paham kalau mau pikir toh. Jadi kita sebagai pemerintah desa kita ambil kesimpulan bahwa kita juga nggak suka kita pe wilayah itu mau kacau. Sehingga kita ambil keputusan untuk tutup sementara sebelum ada penyelesaian dari provinsi sesuai dengan permintaan dari Pak Lamatiala bahwa itu dia akan keataskan ke provinsi dan sudah diberikan kesempatan untuk melaporkan itu ke pihak kepolisian dan itu saat ini ditutup. Belum ada aktivitas di lokasi itu. Warga berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan persoalan lahan dan membuka kembali akses tambang rakyat agar warga bisa kembali mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Rahman Rahim, Kompas TV Boltim, Sulawesi Utara. Informasi SPPG Air Madidi pertama di Minut layani MBG di 32 sekolah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, sebagai pionir Satuan Layanan Pemenuhan Gizi Pertama di Kabupaten Minahasa Utara, SPPG Air Madidi yang berlokasi di Kelurahan Sarongsong 1 telah beroperasi dan melayani ribuan siswa di 32 sekolah di Kabupaten Minahasa Utara. Inilah suasana pengemasan paket makanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Air Madidi yang berlokasi di Kelurahan Sarongsong 1, Kecamatan Air Madidi. SPPG ini merupakan SPPG pertama yang beroperasi di Kabupaten Minahasa Utara dan melayani program makan bergizi gratis dengan jangkauan pelayanan sebanyak 32 sekolah. Dari satu unit dapur ini, lebih dari 4.000 paket makanan diantarkan ke berbagai tingkatan sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga SMA sederajat. SPPG Air Madidi ini juga melayani sejumlah sekolah yang masuk dalam kategori wilayah terpencil atau akses terbatas, yakni Desa Tanggari, Sawangan, dan Sampiri. Jadi untuk jumlah sekolah yang kami ambil itu ada 32 jumlah sekolah dengan total siswa 4.767 orang siswa. Itu sudah termasuk daerah terpencil yaitu Sawangan, Tanggari, dan Sampiri. Alasan kami mengambil daerah terpencil yang sudah melebihi radius dari dapur dari SPPG karena mereka di sana merupakan daerah terpencil, sedangkan pelayanan pemenuhan makanan bergizi ini diprioritaskan untuk siswa-siswa yang ada di daerah terpencil. Paket makanan yang disiapkan dari SPPG ini diawasi ahli gizi dengan memperhatikan kecukupan nutrisi mulai dari karbohidrat, protein, serat, hingga vitamin. Yang pertama itu harus ada sumber dari karbohidrat seperti nasi, sumber protein hewani dari ayam dan telur, ada sumber protein nabati dari tahu dan tempe, ada juga serat dari sayur, vitamin dari buah, dan kalsium serta kalium dari susu. Itu kalau takarannya bagaimana diatur? Untuk takarannya karena di sini ada 2 porsi besar dengan porsi kecil. Jadi untuk porsi kecil itu dari TK sampai kelas 3 SD, untuk porsi besar itu dari kelas 4 sampai SMA. Untuk diketahui, SPPG Air Madidi mendistribusikan paket makanan bergizi bagi 12 sekolah tingkat taman kanak-kanak, 14 sekolah dasar, 3 sekolah menengah pertama, 1 sekolah menengah atas, dan 2 sekolah menengah kejuruan dengan total siswa sasaran mencapai 4.767 siswa. Yanemi Kesingal, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, tahun ajaran baru 2025-2026, ratusan siswa di Sekolah Dasar Negeri 3 Air Madidi mulai menerima program makan bergizi gratis. Di sekolah ini tercatat ada 300 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Siswa kelas 1 hingga kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri 3 Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara kini mulai menikmati program makan bergizi gratis dari pemerintah. Sekolah ini menjadi salah satu dari 32 sekolah di Minahasa Utara yang perdana menerima program MBG di tahun ajaran 2025-2026.
Pantauan Kompas TV, siswa penerima program MBG ini mengaku senang dengan adanya program makan bergizi gratis di sekolah. Jika sebagian besar biasa membawa bekal dari rumah, kini dengan adanya MBG mereka tak lagi membawa bekal ke sekolah. Sayur, ayam, nasi, buah, dan tahu. Bagaimana rasanya itu, Dek? Enak. Apa tadi yang habis, Dek? Hah? Yang dihabiskan menunya apa? Nasi, ayam, tahu dengan sayur. Adek, sebelum ada program makan bergizi gratis ini biasa makannya di mana? Ada yang bawa bekal. Oke. Bekal dari rumah. Sekarang sudah ada program makan bergizi. Adek, tanggapannya apa? Karena udah nggak bisa bawa makan dari rumah. Mama bilang apa di rumah? Oke. Jadi Mama senang ada program ini atau bagaimana? Senang banget. Sementara pihak Sekolah Dasar Negeri 3 Air Madidi bersyukur setelah sempat menunggu implementasi program MBG akhirnya terrealisasi di sekolah mereka. Ya, khususnya untuk tahun ajaran baru ini dimulai dari minggu kedua setelah tahun ajaran baru. Oke, Ibu ini termasuk perdana ya di Kabupaten Minahasa Utara untuk program makan bergizi gratis atau? Ya, betul sekali. Ini merupakan perdana dan sekolah kami merupakan salah satu dari sekolah sasaran ini. Ibu berapa banyak siswa yang menerima program makan bergizi gratis ini? 300 siswa. Adapun distribusi paket makan bergizi gratis ini disiapkan dari satu pelayanan pemenuhan gizi Air Madidi yang berjarak tak jauh dari sekolah. Yana Miki Singal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi menarik lain, Saudara, Kota Bitung, Sulawesi Utara bakal miliki sekolah rakyat berbasis asrama. Ini merupakan program pemerintah pusat untuk pendidikan gratis bagi anak dari keluarga yang kurang mampu. Kementerian Sosial telah merespon permohonan pemerintah Kota Bitung untuk sekolah rakyat. Tindakan ini dibuktikan di mana tim survei lokasi dari Kementerian PU telah menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Sosial untuk meninjau lahan yang disiapkan pemerintah Kota Bitung terkait rencana pembangunan sekolah rakyat. Didampingi Kepala Dinas Sosial Ledi Ambat, tim survei meninjau 2 lokasi yang ditawarkan pemerintah Kota Bitung, yakni di lokasi Kelurahan Tandurusa dan Kelurahan Pinokalan. Tim survei Kementerian PU tidak hanya meninjau lokasi, namun juga memastikan dokumen lahan tersebut serta akses penunjang lainnya, seperti jalur jaringan internet dan ketersediaan air bersih. Kita mau melihat terkait kondisi geografis dari lahan yang diusulkan, terkait topografinya, karena ada beberapa syarat yang harus memang dipenuhi terkait topografi dari lahan yang diusulkan. Dan sama juga mengecek terkait ketersediaan prasarana lain seperti jaringan listrik, kemudian sumber air bersih, apa sudah tercakup di dalam lokasi yang diusulkan. Mungkin seperti itu. Dari amatan yang dilihat, mungkin Bitung sudah layak. Untuk penentuannya, Pak, ini kan kami tugasnya hari ini cuman mensurvei, mengumpulkan data, mengonfirmasi data yang diusulkan dalam proposal yang diajukan Kota Bitung. Nanti ini akan kami laporkan ke pusat. Diketahui sekolah rakyat berbasis asrama ini merupakan program pemerintah guna memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis, berkualitas, dan pembentukan karakter. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Informasi orang tua siswa keluhkan jual beli buku pelajaran akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saudara, warga penerima bantuan pangan di Kelurahan Banjar, Kota Manado mengaku terbantu dengan bantuan pangan yang sedang digulirkan pemerintah saat ini. Apalagi bantuan ini diserahkan saat harga beras sedang melonjak dan warga pun berharap harga beras di pasaran bisa berangsur turun.
Sejumlah warga di Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala terlihat antri menunggu giliran mendapat bantuan pangan beras sebesar 20 kg. Dengan membawa kartu identitas serta surat undangan penerima, warga menunggu nama mereka dipanggil petugas kelurahan yang bersiaga. Kepada Kompas TV, warga mengaku terbantu karena program bantuan pangan ini bergulir di tengah lonjakan harga beras. Warga pun menaruh harap agar harga beras bisa turun sehingga pengeluaran sehari-hari terasa tidak semakin memberatkan. Karena apa Bu senang ada bantuan? Karena meringankan ekonomi. Oke. Ibu terakhir beli beras harganya berapa Bu? 18.000. Oke, itu harga 18.000 menurut Ibu Mahal. mahal. Ibu biasa sebelumnya beli beras berapa? 12.000, 13. Jadi sekarang beli beras 18.000 dan sekarang ada bantuan dari pemerintah. Syukur, ini syukur sudah cukup. Senang, alhamdulillah sudah dapat beras. Dapat beras berapa kilo Bu? 20 kilo. Dapat beras berapa kilo dari lurah? 20 kilo. Dari kantor lurah? Berapa? 20 kilo. Nah, Oma sebagai penerima bantuan beras ini tanggapannya apa? Ya, sangat baik. Oma terakhir beli Program pemerintah bagus sekali untuk pemilih. jadi Oma terbantu. Oma terakhir beli beras harganya berapa? 17.000. Oke, itu harganya menurut Oma tinggi atau? Negara Menurut Oma harga 17.000 itu tinggi atau? yang mahal, no? Di Kelurahan Banjer terdata sebanyak 382 keluarga yang akan menerima bantuan pangan. Namun data petugas ada sejumlah penerima yang telah pindah domisili dan ada juga yang telah meninggal dunia. Untuk warga yang telah pindah domisili akan dilaporkan ke pihak Bulog untuk dilakukan penggantian data penerima sesuai data cadangan yang ada. Sementara untuk penerima yang telah meninggal dunia dapat diserahkan kepada ahli waris yang ada dalam satu kartu keluarga. Ya, untuk yang sudah meninggal ataupun yang sudah pindah domisili, kalau untuk meninggal dia ada beberapa persyaratan. Kalau sudah meninggal berarti bisa digantikan oleh ahli waris yang memang terdata dalam satu kartu keluarga. Kalau untuk yang penerima yang sudah berpindah domisili, maka untuk cadangan bahan ini dikembalikan kembali ke Bulog. Nah, Bu, berdasarkan data dari kantor Kelurahan Banjer, untuk penerima di sini dari 382 berapa banyak yang sudah meninggal dan pindah domisili? Kalau untuk terdata yang meninggal dunia ada sekitar 4. Kalau yang pindah domisili ada? Kalau yang pindah domisili belum terdata sampai dengan saat ini. Distribusi bantuan pangan ini akan dilaksanakan hingga Kamis mendatang dengan masing-masing penerima mendapat 20 kg beras. Yanemika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Bank Indonesia yang tergabung dalam tim pengendali inflasi daerah Sulut meminta warga untuk tidak khawatir soal kenaikan harga beras. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto meminta warga tidak khawatir menyikapi kenaikan harga beras saat ini. Bank Indonesia bersama pemerintah dan instansi terkait telah berupaya melalui sejumlah kegiatan pangan murah. Supratikto bilang kenaikan harga sejumlah komoditas terlebih khusus beras biasanya hanya terjadi saat momen-momen tertentu. Memang ada kondisi tertentu atau biasanya menjelang hari raya gitu, kenaikan harga barang kebutuhan pokok termasuk beras itu biasanya terjadi. Itu karena memang kebutuhan yang sangat tinggi dari masyarakat. Tapi jangan khawatir terkait dengan hal tersebut karena Bank Indonesia bekerja sama dengan berbagai macam pihak gitu ya, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun instansi-instansi terkait gitu ya, instansi terkait biasanya Bulog gitu ya. Itu tentunya akan memberikan hal-hal yang menjaga kelancaran dari distribusi barang tersebut, menjaga ketersediaan dari barang tersebut. Ya, termasuk beras gitu ya, Jadi itulah yang kita lakukan melalui wadah yang namanya kita punya TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Berbagai macam hal kita lakukan. Nanti kalau misalnya harga memang sangat tinggi dan itu kita akan lakukan yang namanya gerakan pangan murah gitu ya. Itu bisa berbagai macam hal yang kita lakukan. Bisa kita mendatangkan dari daerah lain gitu ya.
untuk dilakukan penjualan di daerah tersebut yang memang harganya yang kita tengarai tidak wajar. Supaya apa? Itu adalah supaya untuk memberikan sinyal bahwa ketersediaan barang itu ada. Diketahui hingga saat ini harga beras berbagai jenis masih dijual dengan harga Rp16.500 hingga Rp17.000 di sejumlah pasar tradisional. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Ira Matoy pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.